I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Febrianti dengan nomor NPM AK 211092. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi pemasaran abad ke-21 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fisman Bedi, MCom, MM, MSI. Definisi marketing menurut Philip Kotler and Kevin Landkiller 2013, pemasaran adalah proses sosial yang melibatkan kegiatan yang diperlukan untuk memungkinkan individu dan organisasi memperoleh yang dibutuhkan dan diinginkan melalui pertukaran dengan orang lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran yang berkelanjutan. Sedangkan pengertian manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam abad 21 ini, ada beberapa tantangan bagi para profesi pemasaran. Yang pertama, yaitu tantangan visi. Seringkali pengambilan keputusan pemasaran lebih didasarkan pada pemenuhan tuntutan. Dalam konteks global, di mana keunggulan kompetitif produk dan jasa memiliki usia yang semakin pendek. Hal demikian tidak dapat ditahankan lagi. Yang kedua, tantangan pada power marketing. Landasan utama power marketing adalah memanusiakan pelanggan. Dengan demikian, konsumen merupakan subjek, bukan objek dari pemasaran. Power marketing akan bertumbuh pada 3 kata kunci: moving, occurring, and innovating. Hubungan pelanggan tidak sekedar pada hubungan dataran rasional belaka, tetapi sudah jauh masuk ke dalam rasa emosi pelanggan, sehingga pasar-pasar yang digenggam bukan hanya mind share, namun sudah masuk ke wilayah hard share. Yang ketiga, tantangan pada transferable marketing. Biaya pemasaran untuk memasuki area global secara logis akan meningkat pula. Dalam salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi biaya adalah dengan memanfaatkan transferable marketing. Artinya, penyusunan pola pemasaran tidak dapat dimanfaatkan untuk beberapa lokasi atau pasar sasaran dengan derajat universal yang ditingkatkan. Yang keempat, tantangan pada manajemen merek. Dalam upaya meningkatkan kiprah di dunia global, para pemasar ditantang untuk meningkatkan reputasi merek. Peran reputasi merek menjadi lebih penting untuk konteks abad 21. Lantaran banyaknya jumlah merek yang berada di pasar. Oleh karena itu, dalam perusahaan perlu ditumbuhkan adanya iklim kerja yang diwarnai dengan kebanggaan merek. Yang kelima, tantangan pada etika pemasaran. Masyarakat dan konsumen saat sekarang, terlebih lagi masa yang akan datang, akan lebih peduli terhadap kualitas dan mulai memprihatinkan sisi moralitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Termasuk dalam konteks ini adalah tingkat moralitas dan setiap keputusan pemasaran dan dampaknya bagi stakeholders secara keseluruhan. Pemasaran sejak dini harus mampu mengantisipasi perubahan substansial dan pemasaran ini. Antisipasinya tidak terlalu sulit, hanya dibutuhkan 2 cara, yaitu mengoptimalkan kecerdasan dan bersahabat dengan perubahan. Sebagai pemasar, maka ada 5 fungsi kunci yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memperkuat merek. Yang kedua, mengukur keefektifan pemasaran. Yang ketiga, mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Yang keempat, yaitu mengumpulkan ide-ide dari pelanggan. Yang kelima, menggunakan teknologi pemasaran yang baru. 10 entitas yang dipasarkan. Yang pertama itu ada barang. Barang adalah bagian dari usaha produksi di setiap negara. Contohnya yaitu makanan segar, makanan kaleng, kemasan, kulkas, televisi, dan bentuk barang lainnya. Yang kedua itu ada jasa. Jasa ini
sangat digunakan setiap negara, semakin bertambah besar, terutama ketika perekonomian negaranya mulai maju. Misalnya, pekerjaan di perusahaan penyewaan mobil, tenaga perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu ada acara. Acara akan dipromosikan secara waktu. Contoh entitas pemasaran ini adalah pameran, pertunjukan seni, acara olahraga, olimpiade, dan sebagainya. Yang keempat itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup pemasaran membahas apa yang ada di pasar, melalui yaitu dengan kayak barang yang ada di pasar, proses penjualan yang ada di pasar. Yang terakhir itu ada jasa, pariwisata atau event. Yang selanjutnya ada pengalaman, orang, tempat, dan selanjutnya ada kepemilikan. Kepemilikan adalah kepemilikan tak berwujud atas properti sebenarnya atau real estate atau saham dan obligasi. Contoh, entitas pemasaran ini yaitu jual beli properti lewat agen real estate atau investasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada organisasi, informasi, dan ide. Pelaku dalam pemasaran. Yang pertama yaitu ada pemasar. Pemasar, tugas fungsi marketing biasanya adalah untuk menghasilkan pemasukan bagi perusahaan dengan cara melakukan penjualan dan penawaran terhadap produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu ada prospek. Prospek, proses di mana perusahaan memulai dan mengembangkan bisnis baru dengan cara mencari calon pelanggan dan klien baru. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk meletakkan prospek-prospek pada sales final dan hingga mereka berubah menjadi pelanggan tetap. Yang ketiga, yaitu ada pasar. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan beberapa barang produksi yang dari produsen. Pasar juga menjadi tempat yang pembentuk harga, seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Dengan adanya pasar, membuat produsen bisa mengetahui dan menentukan target konsumennya. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.